Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian tengah semester Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 tahun 2023. Bacalah teks di bawah ini untuk soal nomor 1 sampai 10. Si Bagas kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu, matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum kulus-elus dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dihentak-hentakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. 1. Salah satu ciri isi teks deskripsi adalah bersifat personal yang mewakili kandungan emosi penulis. Berikut adalah kalimat dalam teks di atas yang mewakili ciri isi teks deskripsi tersebut. A. Kelinciku bernama Bagas. B. Sebelum kulus-elus dia akan selalu menggangguku. C. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. D. Sering terdengar dia menjatuhkan diri. C. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Soal nomor 2. Dari teks di atas manakah yang merupakan kalimat perincian? A. Bagas memiliki perilaku unik. B. Bagas sangatlah manja. C. Kelinciku bernama Bagas. D. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Jawabannya adalah D. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Soal nomor 3. Berdasarkan teks di atas, manakah kalimat berikut yang mengandung majas perbandingan? A. Bagas memiliki perilaku unik. B. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. C. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dihentak-hentakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. D. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Jawabannya adalah C. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dihentak-hentakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Soal nomor 4. Berdasarkan teks di atas, paragraf keberapa yang merupakan identifikasi? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Tidak ada. Jawabannya adalah A. Pertama. Soal nomor 5. Berdasarkan teks di atas, terdapat beberapa hipernim. Berikut yang merupakan hipernim adalah A. Kelinci, B. Mainan, C. Saya, D. Menari. Jawabannya adalah A. Kelinci. Soal nomor 6. Berikut merupakan contoh penulisan kalimat yang benar. A. Kucingku bernama Meli. Meli adalah kucing betina yang menggemaskan. Setiap hari Meli diberi makan supaya tetap sehat. B. Kucingku bernama Meli. Meli adalah kucing betina yang menggemaskan. Setiap hari Meli diberi makan supaya tetap sehat. C. Kucingku bernama Meli. Meli adalah kucing betina yang menggemaskan. Setiap hari Meli diberi makan supaya tetap sehat. D. Kucingku bernama Meli. Meli adalah kucing betina yang menggemaskan. Setiap hari Meli diberi makan supaya tetap sehat. Jawabannya adalah B. Kucingku bernama Meli. Meli adalah kucing betina yang menggemaskan. Setiap hari
Meli diberi makan supaya tetap sehat. Soal nomor 7, berikut merupakan contoh penulisan kalimat yang benar. A. Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang tidak berpenghuni. B. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia. C. Pulau Kalimantan mempunyai provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara. D. Banjarmasin adalah ibu kota Kalimantan Selatan. Jawabannya adalah D. Banjarmasin adalah ibu kota Kalimantan Selatan. Soal nomor 8. Penggunaan tanda koma yang benar terdapat pada kalimat berikut. A. Benny tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. B. Jadi saya sudah tahu semuanya. C. Dengan demikian rapat dinyatakan ditutup. D. Ardi membeli sarung kaos dan sepatu. Jawabannya adalah C. Dengan demikian rapat dinyatakan ditutup. Soal nomor 9. Berikut merupakan kata-kata yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang benar. A. Memprakarsai, memperluas, mempesona. B. Memprakarsai, memperluas, memesona. C. Memprakarsai, memperluas, mempesona. D. Memprakarsai, memperluas, memesona. Jawabannya adalah B. Memprakarsai, memperluas, memesona. Soal nomor 10. Berikut merupakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. A. Menerjemahkan, menaati, mempecundangi. B. Menerjemahkan, mentaati, mempecundangi. C. Menerjemahkan, menaati, memecundangi. D. Menerjemahkan, menaati, memecundangi. Jawabannya adalah C. Menerjemahkan, menaati, memecundangi. Bacalah teks berikut ini untuk pertanyaan 11-20. Ruang dimensi alfa, karya Ratna Juwita. Kau harus membawanya kembali, Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung. Tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Aku harus membawa dia kembali, teriakku. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ardi berteriak lantang, "Jangan main-main, Don." Ardi menatapku dengan tajam. Padahal Erza tercekat. Aku tahu kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat riwayatmu. Kembali Erza dan Ardi menatapku tajam. Aku mengotak-atik komputer Luminaku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Sistem oke. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang bawanya. Aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Kuklik tombol run pada layar monitor Lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang meranggas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit aku lepaskan tangan manusia purba. Kujabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi, waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Alarm berbunyi. Gelombang dimensi alfa semakin mengecil. Badanku lemas seakan rontok semua sendiku. Aku menengadah dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Semua alat di laboratorium ini pecah berantakan. Tinggal laptop Luminaku yang masih menyala. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kataku mengibah. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi melukku dengan erat. Kulihat Erza membawa air minum untukku.
Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Teks di atas merupakan pertanyaan dari nomor 11 sampai nomor 20. Soal nomor 11, tema dari teks di atas adalah A. Magic, B. Supernatural, C. Futuristik, D. Universal. Jawabannya adalah C. Futuristik. Soal nomor 12, teks di atas menggunakan latar A. Sezaman, B. Lintas waktu, C. Lintas dimensi, D. Lintas teknologi. Jawabannya adalah B. Lintas waktu. Soal nomor 13, berikut adalah kutipan dari teks di atas. Kau harus membawanya kembali, Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung. Tak tahu apa yang harus kuperbuat, sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Kutipan di atas merupakan struktur cerita fantasi yang berupa A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Reduksi. Jawabannya adalah A. Orientasi. Soal nomor 14, berikut adalah kutipan dari teks di atas. Ardi, maafkan aku, maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kataku mengibah. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Erza membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Kutipan di atas merupakan struktur cerita fantasi yang berupa A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Reduksi. Jawabannya adalah C. Resolusi. Soal nomor 15, berdasarkan teks di atas, resolusi dikembangkan dengan A. Lompatan waktu, B. Sebab akibat yang unik, C. Kejutan, D. Kedamaian. Jawabannya adalah B. Sebab akibat yang unik. Soal nomor 16, di bawah ini yang bukan merupakan ciri dari cerita fantasi adalah A. Fiktif, B. Tidak masuk akal, C. Tokohnya unik, D. Terdapat keajaiban. Jawabannya adalah B. Tidak masuk akal. Soal nomor 17, berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Pernyataan di atas adalah ciri isi dari struktur cerita fantasi yang berupa A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Reduksi. Jawabannya adalah B. Komplikasi. Soal nomor 18, langkah pertama dalam merencanakan cerita fantasi adalah A. Menemukan ide penulisan, B. Penggalian ide cerita fantasi dari membaca, C. Membuat rangkaian peristiwa, D. Mengembangkan cerita fantasi. Jawabannya adalah A. Menemukan ide penulisan. Soal nomor 19, ungkapan keterkejutan dalam cerita fantasi berfungsi untuk A. Membuat pembaca kaget, B. Pelengkap cerita fantasi, C. Menekankan keheranan, D. Menggerakkan cerita atau memulai masalah. Jawabannya adalah D. Menggerakkan cerita atau memulai masalah. Soal nomor 20, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Kutipan di atas menggunakan latar A. Waktu, B. Tempat, C. Kejadian, D. Suasana. Jawabannya adalah D. Suasana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.